Halo semuanya, saat malam. Pada video sebelumnya, kita sudah menggunakan widget center, yaitu sebuah widget tak terlihat yang berfungsi untuk meletakkan widget di dalamnya ke tengah-tengah di mana widget center tersebut berada. Sekarang, saya ingin memperkenalkan dua widget lainnya yang juga tidak terlihat dan digunakan untuk mengatur layout dari widget-widget di dalam aplikasi kita, yaitu kolom dan row. Kolom adalah sebuah widget yang berfungsi untuk menyusun semua widget di dalamnya secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Secara default, kolom ini akan terletak di sisi sebelah kiri. Kita coba ya. Di sini, saya hapus ya, senternya saya ganti dengan kolom. Lalu kita isi parameter children. Children ini adalah parameter bertipe list of widget. List of widget inilah yang akan ditampilkan di dalam kolom. Kita isi dengan teks saja ya. Hello. Kita isi 3 buah. Kita save. Kita coba jalankan. Kita F5. Nah, ini hasilnya ya. Hello-nya tersusun ke bawah. Dia terletak ada di sebelah kiri. Nah, tinggi dari kolom adalah sebanyak yang bisa dia dapatkan di dalam layar. Jadi, kalau di dalam layar ini tidak ada elemen lain, hanya kolom itu sendiri, ya kolom ini akan menempati setinggi layar ya, seperti ini. Lalu lebar dari kolom juga mengikuti lebar dari widget di dalamnya. Kalau widget terlebarnya segini, ya udah. Jadi, lebarnya kolom itu juga ikutan segini. Lalu posisi widget di dalam kolom itu secara default berada di tengah atas ya. Jadi kalau misalnya widgetnya ada yang lebih lebar, hasilnya nanti seperti ini. Lebar kolomnya mengikuti widget yang terlebar, lalu posisi widgetnya itu ada di tengah atas. Ya, jadinya si 1 sama si 3 ini adanya di tengah-tengah ya. Sekarang kita coba ya. Yang di tengah ini kita panjangkan kalimatnya. Save. Kita lihat. Nah, kolomnya selebar Hello World, lalu posisi widgetnya itu ada di tengah atas. Hello-nya jadi di tengah-tengah ya. Hello ini juga sama. Untuk meletakkan widget di dalam kolom di tengah secara vertikal, maka kita dapat mengubah nilai dari parameter main axis alignment menjadi center. Pada kolom, main axis alignment itu menentukan posisi widget di dalam kolom secara vertikal. Kita coba ya. Save. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang posisi secara vertikalnya jadi ada di tengah nih, widget-widget di dalam kolomnya. Main axis alignment ini sendiri ada banyak ya. Jadi nggak cuma center aja. Kalau kalian lihat, di sini ada N, ada space evenly. Kita coba yang N ya. Kalau yang N itu jadi di bawah. Nah, jadi ada di bawah ya. Kalau misalnya kita berikan yang space between, maka hasilnya adalah diberikan jarak di antara tiap widgetnya ya. Jaraknya itu dibagi rata, sama nih. Ya, antara hello dengan hello world dan hello world dengan hello. Ini jaraknya sama. Ini kalau space between. Nah, terus ada lagi yang namanya space around. Kalau space around ini, jadi di sekeliling widgetnya diberikan jarak. Jarak dari hello ke atas, ini setengahnya dari jarak hello ke hello world. Kenapa? Karena ini space around. Untuk memahami hal ini, kalian bisa bayangkan seperti orang yang berjajar menyamping, lalu tangan kanan dan kirinya itu diangkat ya. Jarak hello ke atas ini cuma sebesar satu tangan. Sedangkan hello ke hello world itu sebesar satu tangannya hello dan satu tangannya hello world. Hello world ke hello ini juga sama. Jaraknya adalah lebar tangannya hello world ditambah lebar tangannya hello. Lalu hello ke bawah itu jaraknya cuma satu tangan hello. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu ada juga space evenly. Kalau space evenly, ini semuanya sama ya jaraknya. Jarak hello ke atas, jarak hello ke hello world, jarak hello world ke hello, jarak hello ke bawah, ini semuanya sama. Ini yang space evenly.
Nah, selain main axis alignment, ada juga cross alignment yang berfungsi untuk mengatur posisi widget di dalam kolom secara horizontal. Kalau sekarang kan posisi secara horizontalnya itu ada di tengah ya. Sekarang kalau kita ganti, kita ubah menjadi start, ini jadi rata kiri ya. Kita save, kita lihat. Nah, jadi rata kiri nih. Kalau kita ganti jadi end, jadi rata kanan. Oke, sekarang saya jelaskan widget yang kedua, yaitu row. Row berfungsi untuk menyusun semua widget di dalamnya secara horizontal, dari kiri ke kanan. Secara default, row akan terletak di bagian paling atas yang dapat dia tempati. Jadi kalau di screen ini nggak ada apa-apa, maka posisi row ini di paling atas ya. Sekarang kita coba ubah kolom kita menjadi row. Di sini saya hapus. Ini kita ganti jadi row. Ini juga saya ganti jadi hello semua. Save. Kita lihat ya. Nah, disusunnya ke samping ya. Hello, hello, hello. Tinggi dari row ini akan mengikuti tinggi dari widget tertinggi di dalamnya. Lebar dari row adalah sebanyak yang bisa dia dapatkan di dalam layar. Posisi widget di dalam row secara default akan berada di kiri tengah. Jadi seperti ini ya. Kalau widgetnya ada yang lebih tinggi, maka row-nya akan ngikutin, seperti ini. Dan widget lainnya ini jadi ada di tengah ya, karena secara default posisi widget itu ada di kiri tengah. Kita coba ya. Yang di tengah ini saya berikan enter, lalu ada word, enter lagi, tanda seru. Save, kita lihat. Nah, bisa kalian lihat ya, hello-nya ini ada di tengah-tengah kan? Hello yang ketiga juga ada di tengah-tengah. Dan tinggi dari row ngikutin yang hello word tanda seru ini. Sama seperti kolom, kita juga dapat mengatur posisi widget di dalam row dengan menggunakan main axis alignment dan cross axis alignment. Hanya saja bedanya adalah, kalau main axis alignment pada kolom mengatur posisi widget secara vertikal, maka main axis alignment pada row mengatur posisi widget secara horizontal. Sedangkan cross-axis alignment pada kolom menentukan posisi widget secara horizontal, maka cross-axis alignment pada row menentukan posisi widget secara vertikal. Jadi kebalikannya ya, antara main axis alignment dengan cross-axis alignment. Paling mudah ngingetnya begini, kolom itu kan nyusun dari atas ke bawah, maka main axis alignment-nya itu menentukan posisi secara vertikal. Row menyusun widget secara horizontal, maka main axis alignment-nya juga menentukan posisi secara horizontal. Gampangnya ngingetinnya seperti itu aja. Sekarang kita coba ya. Main axis alignment-nya kita buat center. Kita save. Nah, posisinya sekarang jadi ada di center. Kalau end, posisinya jadi di akhir ya, di kanan. Kalau space evenly, ya jadi ada jarak ya. Jaraknya sama semua. Seperti ini. Cross axis alignment-nya, kalau kita buat menjadi start, jadinya rata atas ya. Kita save, kita lihat, nah jadi rata atas. Kalau end, jadi rata bawah. Ya, seperti ini. Karena isi dari kolom dan row adalah kumpulan widget, dan kolom dan row juga adalah widget, maka kita dapat mengkombinasikan keduanya ya. Sekarang kita coba. Ini kita ubah jadi kolom lagi. Ini saya hapus. Ini saya ganti jadi hello. Kalau di save, kita lihat bentuknya kan seperti ini ya. Hello, hello, hello. Sekarang, yang di tengah ini, saya akan buat jadi row. Jadi elemen keduanya ini row ya. Lalu saya ganti jadi word. Ada 3. Kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Hello, terus ini word, 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 terus di sini hello. Kenapa hasilnya seperti ini? Penjelasannya adalah begini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lebar kolom itu mengikuti lebar dari widget yang paling lebar.
Sedangkan lebar default dari row itu adalah sebanyak yang bisa dia ambil di dalam layar. Jadi kalau di sini nggak ada apa-apa, ya lebar row-nya itu ya selebar layar. Jadi ketika digabung, row ini lebarnya sebesar lebar layar. Lebar dari kolom akan mengikuti widget terlebar di dalam kolom, yaitu si row. Jadi otomatis lebar kolomnya juga sama ya, selebar layar. Karena kolomnya ini selebar layar, maka widget kita yang pertama dan yang terakhir ini letaknya ada di tengah-tengah ya. Karena secara default itu elemen dari kolom terletaknya di tengah atas. Itu sebabnya hasilnya jadi seperti ini. Oke, sekian pembahasan saya mengenai kolom dan row. Silakan kalian coba-coba lagi ya di rumah agar kalian bisa semakin paham dan mendapatkan feel-nya. Kapan harus menggunakan kolom dan kapan harus menggunakan row. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.